Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kita bersyukur karena anugerah Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Dan Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, saya menyapa saudara dengan salam optimis karena Tuhan ada, amin. Walaupun banyak pergumulan, banyak persoalan, walaupun situasi pandemi yang kita alami saat ini, tetapi kita harus optimis bahwa Tuhan masih ada menyertai dan memberkati kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk beribadah, memuji, menyembah Dia, berarti itu pertanda Tuhan masih memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita. Pagi ini saya mengajak saudara untuk berdoa bersama sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur saat ini untuk waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar bersama firman-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus menolong, mengurapi dan berkati kami semua dikala kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti, memahami firman-Mu, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan, untuk menghidupi firman-Mu setiap hari. Kami pertaruhkan waktu ini memberkati semua umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Ada dua ayat yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-17. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimaknya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sekali lagi saya bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dengan baik. Aku, ini kata Yesus, akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Garis bawahi, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan bersama dari firman ini tentang peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sebuah keluarga, seorang istri itu memiliki peranan yang sangat penting untuk berlangsungnya sebuah keluarga yang baik. Peranan seorang ibu, peranan seorang istri di tengah-tengah keluarga itu begitu penting, sehingga apabila seorang istri atau seorang ibu rumah tangga itu betul-betul memperhatikan, melakukan tugas tanggung jawab fungsinya di dalam keluarga,
maka betapa bahagianya sebuah keluarga itu. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu itu saya bersama dengan anak-anak itu ditinggalkan oleh istri saya oleh karena keluar kota karena tugas. Dan hampir 1 minggu itu pergi meninggalkan kami. Tapi sebelum pergi Bapak Ibu, istri saya itu mengkhawatirkan kami berempat. Saya, Jeremy, Josie, dan Mardi, keponakan saya. Mengkhawatirkan kenapa? Karena yang masak selama ini adalah istri saya. Memang Bapak Ibu Saudara sudah sekitar belasan tahun saya pernah memasak waktu saya masih bujang sendiri, tinggal di kos, bisa masak. Dan beberapa tahun ini setelah menikah, apalagi istri saya ya tidak muji berlebihan, pintar masak juga. Jadi saya kadang-kadang malu memasak, saudara ya. Tapi ketika istri saya pergi dan kami ditinggalkan, memang istri saya betul-betul khawatir. Saya katakan, saya siap untuk menggantikan posisi sementara waktu dalam hal masak-memasak begitu ya. Dan ketika pergi Bapak Ibu Saudara, istri saya mungkin karena saya sudah sampaikan, saya bilang saya pasti bisa untuk menangani anak-anak nanti maupun makanan mereka. Dan pergi. Baru saja tiba di tempat tujuan, sudah telepon, masak apa sebentar. Gitu ya. Khawatir sekali begitu karena memang belum melihat selama ini begitu. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, hari pertama memang masih ada masakan yang tersisa yang sudah dimasak untuk dimakan 1 sampai 2 hari. Tapi masuk di hari ketiga Bapak Ibu, memang itu sebuah ujian bagi saya. Kenapa? Karena harus belajar memasak untuk anak-anak maupun untuk saya pribadi. Lalu saya mencoba masak. Kemudian makan siang kami kumpul bersama, makan bersama. Lalu anak-anak saya mencicipi makanan itu. Lalu kemudian kedua anak saya berkata begini, "Papa, biarin Jo mama pergi lama-lama, enggak apa-apa. Masakannya papa enak sekali." Wah, Bapak Ibu Saudara kaget juga saya. Lalu kemudian mereka tanya, "Papa pakai apa masakan itu?" "Ya papa masak saja, apa yang ada ya papa masak saja," begitu. "Iya bagus, enak, apalagi ricanya enak." Padahal mereka tidak tahu, saya tanya sama Om YouTube begitu saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mengganti posisi dari peranan seorang istri itu bagi saya bukanlah hal yang mudah. Apalagi dalam hal pendidikan anak-anak, dalam membangun sebuah rumah tangga yang baik. Makanya kenapa istri ditempatkan sebagai penolong, bukan pemimpin, tapi penolong. Karena peranannya di dalam keluarga itu begitu luar biasa. Saya bersyukur punya istri yang betul-betul Tuhan berikan, sehingga kami masih bisa bertahan melayani sampai hari ini. Itu hanya sebagai sebuah kesaksian saja. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian ini tentang peranan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya. Ketika Kristus sudah pergi naik ke sorga, dan sebelum dia pergi dia memberikan satu janji yang pasti. Dan janji yang pasti itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja setelah Kristus naik ke sorga. Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bersama tentang peranan Roh Kudus. Kira-kira apa peranan Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus? Apa manfaat Roh Kudus? Apa tugas Roh Kudus bagi kehidupan orang-orang yang percaya, termasuk Anda dan saya yang hari ini mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, ayatnya yang ke-16, jelas sekali Yohanes menegaskan di sana. Aku akan minta kepada Bapa dan
Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Saudara garis bawahi kalimat seorang penolong. Jadi peranan Roh Kudus, tugas Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah penolong. Ketika Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid-murid, orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang telah dipilihnya untuk memberitakan Injil, memberitakan amanat agung, dia tidak membiarkan mereka seorang diri, tetapi justru dia mengutus seorang penolong. Siapa dia itu? Ayatnya yang ke-17 katakan yaitu Roh kebenaran. Kata penolong dalam versi yang lain yaitu pengajar. Dia yang akan mengarahkan, dia akan menuntun, dia akan mengingatkan, dia akan menghibur. Jadi Bapak Ibu Saudara, peranan Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah penolong yang sejati. Amin. Bilang kiri kanan saudara, katakan, Roh Kudus adalah penolong yang sejati. Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, Roh Kudus bisa berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus bisa memiliki peranan di dalam hidup kita, bisa berfungsi dengan baik apabila kita tunduk di dalam pimpinannya. Kita tunduk di dalam kuasanya. Sehingga Yesus dengan jelas sekali berkata bahwa ketika aku mengutus roh itu, roh kebenaran itu, roh penghibur itu, maka roh itulah yang akan memimpin kamu dalam kebenaran. Roh itulah yang akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang datang dari sorga. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan. Roh Kudus itulah yang mengajarkan banyak hal tentang kerajaan Allah. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan tentang tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, karya Roh Kudus yang pertama atau peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah penolong yang sejati. Dan Roh Kudus bisa menolong kita, Roh Kudus bisa menuntun kita, Roh Kudus bisa mengajarkan banyak hal bagi kita kalau kita buka hati. Kalau kita membuka diri, maka Roh Kudus akan bekerja, berkarya secara luar biasa dalam hidup kita kalau Anda dan saya membuka diri di hadapan Allah. Murid-murid menanti di Yerusalem, di mana Roh Kudus dicurahkan memenuhi mereka sehingga mereka mampu untuk bersaksi, mampu untuk menceritakan kebaikan Allah bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin Roh Kudus menolong kalau kita gak pernah merendahkan diri. Tidak mungkin Roh Kudus berkarya di dalam hidup seseorang kalau seseorang itu masih egois, masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak berserah kepada Allah. Maka Roh Kudus punya peranan penting di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, termasuk Anda dan saya. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita jangan pergi cari pertolongan yang lain. Jangan kita mencari orang-orang di sekitar kita yang sesungguhnya tidak menjamin pertolongan itu pasti. Sebab hari ini Bapak Ibu Saudara, masih begitu banyak orang Kristen yang tiap minggu masuk gereja, mungkin tiap hari masuk gereja, tetapi dia masih mencari pertolongan kepada dukun, masih mencari pertolongan kepada paranormal, masih mencari pertolongan kepada ilmu-ilmu gaib. Padahal tiap minggu masuk gereja, tiap minggu pegang Alkitab. Tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara,
mereka tidak memiliki pemahaman yang benar tentang karya Roh Kudus dalam kehidupannya. Maka betapa sesatnya kehidupannya, betapa kasihannya kehidupannya, karena tidak mengerti memahami penolong yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, karya Roh Kudus bukan berbicara masalah bahasa roh. Karya Roh Kudus bukan berbicara masalah hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, fokus dari karya Roh Kudus ini adalah menolong orang-orang percaya untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Itu tugas Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah bagaimana dia mengingatkan orang percaya supaya mereka menyadari tugas panggilan sebagai orang yang memberitakan perbuatan Allah. Itu tugas Roh Kudus. Jadi dia terus mengingatkan, dia terus mengajarkan, dia terus menolong setiap kita untuk menyadari tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sana dijelaskan, masih di ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari Kejadian sampai Wahyu, kata menyertai itu kurang lebih ada sekitar 228. Makanya saya ambil angka 28 Bapak Ibu Saudara dalam channel Family Blessing 28. Itu karena saya meyakini bahwa kata menyertai itu bukan sekedar logo. Kata menyertai itu bukan sekedar kalimat. Kata menyertai itu bukan sekedar ucapan hafalan. Tetapi kata menyertai itu berbicara tentang pribadi. Yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal yang menyertai. Allah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang menggantikan posisi Kristus setelah Kristus naik ke sorga. Maka peranannya itu diambil alih oleh karya Kudus. Sehingga dia bisa menginsafkan dosa, kebenaran dan penghakiman. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita akan setia, kita akan melayani, kita akan bersaksi, kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak jemu-jemu. Karena ada begitu banyak orang yang begitu setia melayani Tuhan dikala tidak ada masalah. Ada banyak orang yang begitu setia melakukan pekerjaan Tuhan dikala tidak ada ujian. Tetapi dikala ada penderitaan, dikala ada pergumulan, dikala ada sakit penyakit, dikala ada tantangan sedikit mulai menyerah, mulai mundur. Kasihan. Berarti belum mengerti memahami tugas panggilan sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, murid-murid tidak pernah mendapatkan penghormatan, tidak pernah mendapatkan penghargaan di hadapan manusia. Justru ketika mereka memberitakan Injil, ketika mereka melayani, mereka justru diancam, mereka justru difitnah, mereka justru mau dibunuh, dihalangi. Makanya Bapak Ibu Saudara gak heran kalau gereja-gereja Tuhan hari ini sibuk dengan masalah. Tidak lagi memikirkan tugas panggilan sebagai orang percaya. Melayani sedikit mengeluh, melayani sedikit mengeluh. Kasihan, apa jadinya hidup kita? Apa yang kita beri buat Tuhan? Hidup kita sebentar akan mati. Tapi bagaimana sisa hidup kita? Tugas panggilan kita sebagai orang percaya, itu kita harus laksanakan dengan baik. Sehingga ketika kita meminta penyertaan Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu berlaku. Maka bagian ini menjadi perenungan Anda dan saya. Marilah setiap kita betul-betul berserah kepada Tuhan. Biarkanlah penyertaannya melimpah dalam hidup kita. Penyertaannya berlimpah dalam keluarga kita. Penyertaannya berlimpah dalam pekerjaan kita. Penyertaannya berlimpah di dalam pelayanan kita. Penyertaannya berlimpah dalam kesaksian kita. Agar nama Allah dimuliakan, nama Kristus diagungkan. Makanya salah satu karya Roh Kudus adalah memuliakan Kristus. Artinya memperkenalkan Kristus melalui karya Roh Kudus dalam kehidupan seseorang.
Makanya agak heran Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini ada banyak orang yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Apakah melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui tanda, melalui mujizat, melalui kesembuhan. Kenapa? Karena karya Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dulu, hari ini pun dia bekerja, ke depan pun dia bekerja. Kenapa? Karena sebelum dunia ini berakhir, setiap lutut, Alkitab mencatat, harus bertekuk, setiap lidah mengaku percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan minta mati dulu. Jangan minta berhenti dulu. Jangan menyerah dulu. Lakukan dulu. Baru capek sedikit kita sudah mulai mengeluh. Baru berbuat sedikit kita sudah mulai berpikir. Sementara murid-murid, nyawa itu menjadi taruhannya. Mengorbankan hidup mereka untuk berita Injil. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara masih dalam suasana Roh Kudus dicurahkan. Jangan sampai kita mengabaikan tugas panggilan kita. Setiap hari kita minta penyertaan Tuhan, tetapi tugas kita nggak pernah lakukan. Maka yang ketiga Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik karya Roh Kudus dalam hidup kita. Karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya tidak hanya menjadi penolong yang sejati, tidak hanya menyertai sampai selama-lamanya, tetapi ini ada kalimat yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik-baik di ayatnya yang ke-17. Perhatikan baik-baik ayatnya yang ke-17, bagian terakhir. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, Bapak Ibu Saudari kasihlah Tuhan, ada kalimat dan akan diam di dalam kamu. Kata akan, Bapak Ibu Saudara, itu sesuatu yang akan terjadi. Artinya dalam perikop ini berbicara tentang janji Yesus kepada murid-murid. Setelah dia akan pergi ke sorga, Yesus memerintahkan tinggallah di Yerusalem sampai kamu dipenuhi karya Roh Kudus yang dijanjikan itu. Sehingga ketika mereka taat, ketika mereka tunduk, ketika mereka menghormati keputusan Yesus, ketika mereka menghormati perintah Yesus, ketika mereka taat kepada perintah, maka sesungguhnya karya Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup Anda dan saya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, betapa bahagianya hidup kita yang percaya kepada Dia. Makanya sekali lagi Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan Anda dan saya. Makanya dilanjutkan di sana di ayat-ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yesus tidak meninggalkan murid-murid sebagai yatim piatu. Tapi justru dia mengutus, mengirim pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus begitu luar biasa, dia tinggal di dalam hidup. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa karya Roh Kudus itu, dia diam secara permanen. Dia tidak datang pergi, datang pergi, datang pergi. Makanya ada banyak pengajaran yang sesat, saudara, yang muncul, yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan pergi, sebentar datang lagi, pergi datang lagi. Ini memangnya tamu Bapak Ibu Saudara? Enggak. Karya Roh Kudus itu, ketika seseorang percaya Kristus dalam tanda kutip dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus itulah yang akan mengontrol kehidupannya.
Roh Kudus itulah yang akan memimpin kehidupan. Roh Kudus itulah akan mengajarkan banyak hal. Roh Kudus itulah yang mengubah kehidupan seseorang. Maka Roh Kudus tidak lagi pergi datang. Tetapi Roh Kudus itu permanen sampai selama-lamanya. Nilainya kekal. Jaminannya kekal selama-lamanya. Maka betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya untuk berserah kepada Allah, berserah kepada karya Roh Kudus, agar kita ditolong, agar kita disertai, dan kita dikuasai, kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita merendahkan diri, agar Roh Kudus itu berkarya terus dalam hidup kita. Saya berdoa buat saudara hari ini, agar Roh Kudus itu memenuhi hidup. Roh Kudus itu menopang kehidupan. Roh Kudus itu menyadarkan engkau untuk meninggalkan dosa. Roh Kudus itu akan menggerakkan hatimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong engkau, akan memampukan engkau untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Roh Kudus akan menuntut engkau ke depan untuk melihat visi Allah dalam hidupmu. Roh Kudus akan mengarahkan engkau, akan memotivasi engkau, akan mendorong engkau untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ke depan. Karena Allah mau dalam hidup kita. Di saat kita percaya Yesus, Allah mau kita bergerak dalam kegerakan roh. Allah mau dalam hidup kita supaya Roh Kudus itu akan terus mengontrol kehidupan kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Ingatlah 3 hal penting dari karya Roh Kudus dalam hidup kita, peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Yaitu dia sebagai penolong yang sejati. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dia tinggal di dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat firman. Meteraikan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam seluruh hidup kami. Agar kami boleh berbuah di dalam karya Roh Kudus. Agar kami tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami tetap setia melayani. Kami tetap setia bersaksi tentang Kristus, tentang keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus. Berkati umat-Mu ya Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang lebih mengerti mereka, Tuhan yang lebih peduli mereka. Kuasa Roh-Mu yang kudus akan menggerakkan, kuasa Roh-Mu yang kudus akan mengubah, kuasa Roh-Mu yang kudus akan menjamah, akan melawan. Sehingga yang sakit akan disembuhkan, yang lemah imannya akan dikuatkan, yang miskin diperkaya di dalam Engkau, dan yang ragu imannya akan diteguhkan di dalam Engkau. Di dalam nama Isa Al-Masih, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari Evangelis Jennifer. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia dan jalan ke surga. Di dalam sikap dan kesaksianmu, sebelum dunia ini kan berakhir, Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu
Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia dan jalan ke surga. Di dalam sikap dan kesaksianmu, sebelum dunia ini kan berakhir, tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya? Tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahanmu kepadanya, kepadanya? Tak lama lagi Dia kembali. Adakah jiwa yang kau bawa sebagai persembahan